Semangat pagi sahabat Erlangga, ketemu lagi dengan saya Asepio di satu materi yang menarik yaitu materi teks eksposisi. Para sahabat Erlangga, materi teks eksposisi kita ini nanti terfokus pada satu hal yaitu struktur teks eksposisi. Tapi sebelum itu kita akan melihat bahwa struktur eksposisi itu bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama adalah di pra menulis, kemudian yang kedua adalah menulis dan pasca menulis. Jadi ketika teman-teman akan menulis atau memulai menulis, tentu saja harus tahu dulu apa saja struktur dari teks eksposisi. Kemudian ketika menulis pastinya juga tulisannya harus sesuai dengan rancangan yang tadi sudah dibuat. Dan yang ketiga adalah pasca menulis, tentu saja merevisi tulisan supaya tulisan itu masih sesuai dengan eh, apa yang kemudian dirancang di dalam pranulis. Baik, kita lihat di sini. Saya akan membuat satu topik di sini yaitu terkait dengan kebudayaan wayang kulit, teman-teman. Jadi apa yang kemudian dirancang di sini adalah struktur teks eksposisi tentang wayang kulit. Membuat kerangka struktur teks eksposisi, di sini ada tesis, ada argumen, dan ada penegasan ulang. Di bagian tesis, teman-teman, di situ adalah bagian yang berisi pendapat atau tanggapan penulis. Nah, kalau tentang wayang berarti ya mengenai nilai apresiasi pada kebudayaan wayang sebagai budaya yang adiluhung atau sesuatu yang memang agung begitu. Nah, itu tesisnya. Lalu bagaimana bagian argumentasinya atau argumennya? Yaitu pada bagian argumen penulis menyajikan beberapa fakta. Yang apa fakta itu? Yang menguatkan isi dari tesis itu atau pendapat itu. Maka isinya adalah mengenai sejarah atau sejarah perkembangan, seni pertunjukan, dan sebagainya. Itu yang kemudian ada di argumen. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini sebenarnya sudut pandangnya adalah menegaskan isi dari tesis dan argumen yang sudah disajikan. Maka di dalamnya nanti akan menegaskan kembali mengenai nilai apresiasi dan menegaskan kembali terkait dengan isi-isi apa yang ada di dalam argumen. Tapi lebih ditekankan pada menekankan pada tesisnya. Kita coba lihat nih tulisan-tulisan yang mungkin bisa kita jadikan sebagai bagian dari pengembangan teks eksposisi. Di bagian pertama yaitu struktur yaitu tesis ya. Di sini kita lihat ada satu tulisan, penggalan tulisan di sini yang menggambarkan terkait dengan wayang itu apa ya dan apa yang menjadi kekhasan di dalam wayang itu ya. Oh, ternyata wayang itu salah satu kesenian tradisional yang nantinya di dalamnya bentuknya seperti apa dan pengembangannya bagaimana. Nah, kalau tesisnya sudah menyampaikan itu, maka nanti ada argumen. Saya penggal satu argumen dulu ya. Argumen yang pertama tentang sejarah wayang kulit ini. Wah, ini sejarah tentang wayang, penggambarannya bagaimana, latarnya bagaimana, mana dan sejarahnya bagaimana. Gitu ya, sehingga nanti akan muncul informasi-informasi data tentang wayang. Itu penggalannya. Kalau lebih lengkapnya ya bukan hanya sejarah. Nah, gambarannya ini ada sejarah, ada perkembangan pementasan wayang kulit, ada seni pertunjukan wayang, yang di dalamnya nanti akan ada informasi-informasi. Tadi sejarahnya sudah, perkembangannya bagaimana, dulu menggunakan kulit apa, sekarang menggunakan kulit apa, gitu ya. Ada yang menggunakan kulit kerbau, ada yang menggunakan kulit yang lain yang nantinya tingkat keawetannya beda-beda, gitu ya. Kemudian di seni pertunjukan bagaimana seni pertunjukan ini ternyata bukan hanya satu orang yang pentas, tapi juga ada pendukung-pendukung seperti tentu saja dalangnya, sindenya, dan ada yang lainnya sebagai penabuh ya. Itu itu argumennya sehingga tesisnya terjawab atau apa yang dijelaskan di awal tadi di tesis terjawab di dalam argumen. Lalu ditegaskan lagi di bagian apa namanya bagian yang berikutnya setelah argumen yaitu penegasan ulang. Nah, ini ditegaskan kembali informasi utamanya dan apa yang kemudian ingin ditekankan di dalam teks. Begitu teman-teman mengenai struktur uh, teks eksposisi dan teman-teman nanti bisa mencoba mencoba membuat sendiri bagaimana membuat eksposisi. Misalnya di sini saya contohkan bagaimana membuat kerangka tulisannya. Ada dibuat tabel, di situ tabelnya berisi tesis, argumen, penegasan ulang, dan teman-teman bisa membuat kerangka teks itu dengan mudah ya dengan panduan itu.
Setelah itu teman-teman juga bisa membuat tabel yang lain atau membuat catatan yang lain untuk mengembangkan tulisan. Tulisannya bagaimana, diawali dari satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat, kemudian menjadi paragraf itu, sehingga nanti akan menjadi lengkap satu kesatuan sebuah tulisan yang sesuai dengan struktur teks eksposisi, yaitu tesis, argumen, dan penegasan ulang. Lalu apakah masih ada yang lain? Ada, karena setelah itu teman-teman harus menyuntingnya, yaitu memperbaiki jika ada kesalahan-kesalahan, baik itu sesuai dengan strukturnya maupun komponen-komponen yang lain. Sehingga teman-teman akan membuat teks eksposisi yang baik, lengkap, dan sesuai dengan struktur kebahasaan yang dirancang, yaitu tesis, argumen, dan penegasan ulang. Terima kasih, semoga bermanfaat materi kali ini dan salam sukses untuk kita semua.